Guangzhou Circle adalah salah satu landmark paling ikonik di Guangzhou, Tiongkok. Dirancang oleh arsitek Italia Joseph Di Pasquale. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 2013 dan langsung menarik perhatian dunia. Bentuk lingkaran uniknya tidak hanya mencerminkan estetika modern, tetapi juga mengandung makna budaya mendalam. Lingkaran dianggap sebagai simbol kesempurnaan dan kebersatuan dalam budaya Tiongkok, yang membuat desain ini sangat relevan dengan konteks lokal. Bangunan setinggi 138 meter ini berfungsi sebagai kantor pusat untuk Guangdong Plastics Exchange, salah satu pasar plastik terbesar di dunia. Selain itu, struktur ini juga memiliki fungsi multifungsi dengan ruang kantor, pusat perdagangan, dan ruang pameran. Keunikan desainnya membuat Guangzhou Circle menjadi salah satu daya tarik wisata arsitektur yang penting di Tiongkok, sekaligus menjadi simbol perkembangan pesat kota Guangzhou sebagai pusat ekonomi global. Desain lingkaran besar yang berlubang di tengah juga memiliki makna feng shui yang signifikan. Lubang di tengah bangunan melambangkan harmoni antara unsur yin dan yang dipercaya membawa keberuntungan dan keseimbangan. Ditambah dengan lokasinya yang strategis di tepi Sungai Pearl, Guangzhou Circle seringkali disebut sebagai mata sungai karena bentuknya yang menyerupai mata yang memandang ke arah sungai tersebut. Secara keseluruhan, Guangzhou Circle tidak hanya menjadi ikon arsitektur, tetapi juga simbol dari perpaduan antara tradisi dan modernitas di Tiongkok. Bangunan ini adalah bukti bagaimana elemen-elemen budaya tradisional dapat diintegrasikan dengan desain modern untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Bagi para pecinta arsitektur, Guangzhou Circle adalah tempat yang wajib dikunjungi untuk menyaksikan keindahan desain dan makna budaya yang mendalam. Terlepas dari penampilannya, desain bangunan ini sama sekali tidak berhubungan dengan makanan lezat berbahan dasar adonan. Gedung Guangzhou Circle Mansion memiliki total luas lantai 85.000 meter persegi, tersebar di 33 lantai, dan memiliki tinggi 138 meter, dengan lubang melingkar berdiameter 48 meter. Di Cina sendiri mulai 2016 secara resmi tak akan lagi memiliki arsitektur bangunan yang berbentuk aneh. Hal itu ditegaskan oleh Dewan Negara Cina yang menyatakan pedoman baru pada perencanaan kota dengan melarang pembangunan gedung aneh yang tidak memiliki karakter atau warisan budaya. Sebaliknya, panduan tersebut mengharuskan para arsitek China membuat gedung yang ekonomis, ramah lingkungan, namun tetap indah dipandang mata. Kebangkitan ekonomi Cina selama lebih dari beberapa dekade melahirkan banyaknya konstruksi bangunan yang unik. Hal itu lantas membuat Cina tak ubahnya sebagai arena bermain para arsitek. Beijing merupakan salah satu rumah dari banyaknya gedung ikonik berada. Contohnya, markas besar CCTV yang dibangun oleh Metropolitan Architecture dan dirancang oleh arsitek Belanda, Rem Koolhaas. Bangunan itu kini mendapat julukan celana besar oleh penduduk setempat karena bentuknya yang menyerupai celana panjang. Gedung lainnya yang sedap dipandang mata adalah pusat pameran dalam bentuk pot teh. Kemudian ada pula sebuah kantor perusahaan berbentuk Starship Enterprise, sebuah pesawat ruang angkasa legendaris dari film Star Trek. Dokumen rilisan Dewan Negara Cina menyebutkan, arsitektur aneh yang tidak ekonomis, tidak fungsional, tidak estetis, dan tidak ramah lingkungan akan dilarang meskipun tidak ada detail kriteria tertentu akan hal tersebut. Pedoman yang dibuat Dewan Negara Cina juga membahas soal teknik konstruksi yang mengharuskan pembangunan menggunakan lebih sedikit sumber daya seperti dorongan untuk menggunakan material prefabrikasi. Material ini diperkirakan akan menjadi tren dan banyak digunakan dalam 30% bangunan baru dalam 1 dekade ke depan. Salah satu pendiri People Architecture di Beijing, James Yen mengatakan struktur prefabrikasi bisa membantu negara memastikan kualitas dan biaya perumahan yang lebih rendah. China telah menyatakan akan membatasi pembangunan gedung pencakar langit super di kota-kota kecil sebagai bagian dari penindakan yang lebih luas terhadap proyek-proyek yang hanya mementingkan penampilan dan untuk mengurangi konsumsi energi. Gedung pencakar langit yang tingginya lebih dari 150 meter akan dibatasi secara ketat, dan gedung yang tingginya lebih dari 250 meter akan dilarang untuk kota-kota dengan populasi kurang dari 3 juta jiwa.
Ini bukan kali pertama regulator Cina turun tangan untuk membatasi ketinggian gedung pencakar langit. Pada bulan Juli, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China, badan perencanaan tertinggi negara itu, melarang pembangunan gedung pencakar langit baru yang lebih tinggi dari 500 meter dan membatasi gedung yang lebih tinggi dari 250 meter. Pada saat itu, disebutkan bahwa gedung tinggi baru yang melebihi 500 meter tidak akan lagi disetujui, dan gedung yang melebihi 250 meter akan dibatasi secara ketat. Pengecualian dapat diberikan setelah pemerintah memeriksa rencana pembangunan secara detail, seperti yang berkaitan dengan kemampuan pemadam kebakaran. Regulator juga memperketat aturan untuk bangunan yang lebih tinggi dari 100 meter pada musim panas ini. Aturan tersebut mencakup persyaratan untuk kemampuan menara dalam menahan gempa, dan apakah menara tersebut dapat menyamai kemampuan pemadam kebakaran dan penyelamatan di kota tempat mereka berada. Pernyataan terbaru tersebut dikeluarkan bersama dalam beberapa hari terakhir oleh Kementerian Perumahan dan Pembangunan, Perkotaan Pedesaan, serta Kementerian Manajemen Darurat Tiongkok, sebuah departemen eksekutif setingkat kabinet yang bertanggung jawab atas manajemen darurat dan keselamatan kerja. Ditambahkan pula bahwa mereka yang menyetujui proyek baru yang melanggar peraturan terbaru akan dimintai pertanggungjawaban seumur hidup. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video selanjutnya.